Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, dan Menko Polhukam, Profesor Dr. Mahfud MD, mengungkap dugaan ancaman terselubung dari mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait isu pemakzulan Presiden di era pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam wawancara daring dengan Madilog pada Juli 2025, Mahfud juga menyoroti tantangan penegakan hukum, termasuk peran Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan potensi kekosongan hukum akibat putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal. Pernyataan ini muncul menjelang 1 tahun pemerintahan Prabowo, di tengah berbagai kasus hukum yang mengemuka. Ancaman terselubung Jokowi. Mahfud mengkritik pernyataan Jokowi yang menyebut pemakzulan presiden tidak bisa dilakukan tanpa wakil presiden terlebih dahulu, dengan alasan keduanya dipilih sebagai paket. Itu penjelasan salah menurut Undang-Undang Dasar. Jokowi pasti tahu, jadi menurut saya ini ancaman terselubung, ujar Mahfud, menegaskan bahwa UUD memungkinkan pemakzulan presiden atau wakil presiden secara terpisah, seperti kasus Soeharto atau Gus Dur. Ia menduga pernyataan tersebut mencerminkan strategi politik untuk melindungi kekuasaan, terutama dengan latar belakang surat dari Purnawirawan TNI yang meminta wakil presiden Gibran Rakabuming Raka mundur belum diproses DPR. Mahfud mempertanyakan keterlambatan penanganan surat tersebut oleh Puan Maharani dan Daud Yordan, pimpinan DPR. Surat itu sudah sebulan, mestinya sampai di meja mereka. Kalau belum, sekjennya salah. Ini bukan soal prosedur, tapi politik di belakangnya, katanya, mengindikasikan adanya dinamika kekuasaan yang menghambat. Ia mengkhawatirkan potensi krisis jika Purnawirawan TNI menggelar aksi menduduki DPR, menyerukan proses ketatanegaraan yang transparan. Tantangan penegakan hukum. Mahfud juga membahas tantangan penegakan hukum di era Prabowo, khususnya peran KPK. Ia menyayangkan KPK yang kini dianggap lembaga titipan Jokowi, kehilangan sorotan publik yang dulu diraihnya. KPK sekarang cengkeramannya lemah, tapi mulai berani. Namun, sulit membayangkan mereka memanggil atau menersangkakan Bobi Nasution, Gubernur Sumut, karena ada backing kuat, ujarnya. Ia menilai KPK sedang berupaya memulihkan reputasi, seperti penangkapan mantan Sekretaris Mahkamah Agung terkait pencucian uang, tetapi masih terkendala pengaruh politik. Ia mengungkap pengalamannya sebagai Menko Polhukam, di mana ia memfasilitasi penangkapan Gubernur Papua dengan melibatkan TNI, Polri, dan Kemenkes untuk memenuhi standar HAM. Saya pimpin rapat di KPK, undang semua pihak agar proses jalan. Tapi kalau ada kasus macet, butuh perintah presiden yang konkret, katanya. Mahfud menyarankan Prabowo menyebut kasus spesifik seperti proyek pagar laut untuk mempercepat penanganan, bukan sekadar seruan umum memberantas korupsi. Kasus korupsi besar dan kekosongan hukum. Mahfud menyebut kasus korupsi besar seperti BLBI, yang melibatkan Samsul Nur Salim, sebagai contoh perampokan negara yang belum selesai. Utang triliunan dibayar negara, tapi asetnya tak sebanding. Safrudin Tumanggung bebas karena Hakim Mahkamah Agung pecah pendapat, ujarnya, mengkritik kong-kali-kong antara pejabat dan oligarki. Ia mengaku pernah ditawari surat pembebasan utang oleh pihak terkait, yang ditolaknya karena melanggar hukum. Lebih lanjut, Mahfud memperingatkan kekosongan hukum akibat putusan MK 2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal, yang dapat memperpanjang masa jabatan kepala daerah hingga 2031. Undang-undang harus lahir sebelum Juni 2027 untuk mengatur transisi. Kalau tidak, bisa kembali ke pilkada tidak langsung seperti Orde Baru, katanya. Ia mengkritik inkonsistensi MK, yang awalnya mengizinkan 5 model pilkada pada 2013, lalu membatasi pada 2019, dan kini membuka kotak Pandora kebijakan terbuka. Implikasi politik dan prospek. Mahfud menilai kekuatan Prabowo di DPR, 80%, bisa berubah menjadi 20% jika politik berbalik, menganalogikan jatuhnya Soeharto dalam 2 bulan. Kalau Prabowo bilang jalan, partai pasti ikut. Tapi dia harus backup aparat hukum, ujarnya, menyarankan perintah spesifik untuk kasus macet. Ia juga membuka kemungkinan dekret presiden seperti era Soekarno jika didukung rakyat dan aparat, meskipun dilarang UUD, sebagai respons ekstrim terhadap kekosongan hukum. Pernyataan Mahfud MD mengungkap kompleksitas politik dan hukum di era Prabowo, dari ancaman terselubung Jokowi hingga tantangan KPK dan potensi kekosongan hukum. Dengan waktu terbatas hingga 2027, kejelasan undang-undang dan komitmen presiden menjadi kunci, sementara dinamika kekuasaan terus menguji stabilitas demokrasi Indonesia.